Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan, Jumat 10 Februari 2023. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Jamuka Sitorus Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku narasumber pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Maringan Marpaung Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Medan, aparatur peradilan Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, beserta jajarannya yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kita melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan ini kami bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala khilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas yang kami emban. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mampu selalu bersyukur dengan pemberian-Mu, selalu tunduk dan patuh kepadamu dalam segala keadaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan topik beberapa permasalahan sekitar perbuatan melawan hukum dan penguasa oleh penguasa dan praktik perkembangannya masa kini yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Jamuka Sitorus, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Maringan Marpaung, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku moderator, serta Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak T. Baharudin, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Selanjutnya kepada Bapak Maringan Marpaung, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilakan. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Jamuka Sitorus, Sarjana Hukum Magister Hukum, Pemulai Magister Humaniora selaku narasumber pada kegiatan Dintek ini. Bapak Ibu Hakim Tinggi maupun karir dan hok serta judisial yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Sumatera Utara yang mengikuti kegiatan pembinaan ini secara daring bersama jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, serta seluruh aparatur sipil negara pada Pengadilan Tinggi Medan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama
dalam rangka pembenahan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan yang akan dibawakan oleh narasumber Bapak Jamuka Sitorus Sarjana Hukum Magister Humaniora dengan topik beberapa permasalahan sekitar perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan praktek perkembangannya masa kini. Untuk itu kepada Bapak Jamuka Sitorus kami persilakan untuk lebih kurang 1 jam. Ya, silakan. Yang kami hormati pimpinan pengadilan, yaitu Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak, Ibu, rekan-rekan hakim tinggi, baik yang karier maupun yang non-karier, para karyawan Pengadilan Tinggi Medan yang hadir pada saat ini, yang kami banggakan para ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, kami ulangi, dan wakil Pengadilan Negeri beserta hakim-hakim dan jajarannya sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Bahwa pada hari ini kita akan mengadakan pembinaan mengenai kami ditugasi, sebetulnya jadwal kami bukan sekarang, tapi karena sudah ditugaskan oleh pimpinan, ya terpaksa dilaksanakan. Ini gilirannya Poltak Sitorus. Iya, jadwal saya itu sebetulnya tanggal 24. Tapi karena yang berhalangan Sitorus, harus yang menggantikan Sitorus katanya. Nah, jadi kayak seperti upacara adat aja ini. Betul itu. Jadi kami diberi topik oleh KPT mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Disingkat PMHP garing OOD atau yang disebut dengan unrehmatic overhead dan. Jadi ini mana apanya? Tampilannya. Terlihat ya? Ya. Jadi di sini masalah keputusan Badan Pejabat TUN Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian kepada perorangan atau badan hukum. Nah, itulah yang dipermasalahkan dalam masalah ini. Jadi adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah gugatan ganti, tentu perbuatan tadi itu dituntut ganti rugi. Tentunya kan karena kesalahan daripada pejabat tata usaha negara melakukan kebijakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Adapun dasar hukum gugatan ganti rugi itu diatur lanjut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berisi tuntutan agar keputusan tun yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Jadi di peradilan tun itu hanya keputusan itu dinyatakan tidak sah dan tidak boleh dituntut di sana ganti rugi atau rehabilitasi. Adapun alasan mengatakan tidak sah itu adalah keputusan tun yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku atau bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Itulah dasar hukumnya dan alasan untuk menyatakan keputusan tun itu tidak sah. Kemudian tuntutan ganti ruginya diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Jadi di dalam Undang-Undang Peradilan Tun itu hanya tuntutan tambahan aja, artinya sudah tertentu tidak bebas menuntut sesuai dengan kesalahan, besarnya ganti rugi ditentukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 365 KUH Perdata. Lanjut. Tugas pengadilan memeriksa, memutus, menyelesaikan suatu sengketa dengan tuntas. Karena itu pengadilan tun seharusnya juga memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi karena suatu keputusan tun dengan supaya tuntas. Tapi peraturan di perundang-undangan di tun itu tidak ada mengatur tentang tuntutan ganti rugi. Sehingga oleh karena itulah tuntutan ganti rugi itu baik oleh perorangan maupun badan hukum dituntut melalui pasal 1365 BW. Jadi di dalam pasal 1365 KUH Perdata disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi di sini ada 4 unsur. Unsur pertama, perbuatan yang melanggar hukum. Unsur kedua, kerugian. Unsur ketiga, kesalahan. Unsur keempat, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Jadi harus ada hubungan yang erat antara perbuatan dan kerugian di dalam menuntut ganti rugi tersebut. Jadi lanjut. Jadi perbuatan melanggar hukum ada beberapa kriteria, yaitu kriteria menurut jurisprudensi tetap, di mana dibagi berdasarkan pada undang-undang. A. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Atau B. Melanggar hak subjektif orang lain.
atau yang bersumber pada hukum tidak tertulis. Huruf C, melanggar kaidah tata susila, atau D, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta setiap sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Jadi kriteria-kriteria inilah yang harus dimiliki untuk bisa menuntut ganti rugi sebagaimana ditentukan oleh pasal 1365 KUH Perdata. Lanjut. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang tidak begitu saja merupakan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata. Ada beberapa persyaratan antara lain bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan penggugat terancam. Short match theory dalam kurung relativiter atau non-Stingler. C. Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum. Kita lanjut. Melanggar hak subjektif orang lain. Hak subjektif menurut Profesor Meyers adalah kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum yang diberikan kepadanya demi kepentingannya. Hak-hak subjektif yang diakui oleh jurisprudensi di negeri Belanda yaitu hak kebendaan dan hak-hak absolut lainnya, misalnya milik, hak-hak pribadi, misalnya kebebasan, kehormatan, dan nama baik. 3. Hak-hak khusus seperti halnya hak penghunian dari si penyewa. Inilah hak-hak subjektif yang diakui oleh jurisprudensi di negeri Belanda. Kenapa ke negeri Belanda? Karena KUH Perdata kita ini masih berasal dari negeri Belanda. Sampai sekarang kita belum punya kitab undang-undang hukum perdata. Lanjut. Melanggar kaidah tata susila. Kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral. Sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Kriteria ini jarang sekali digunakan dalam menilai apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum. Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain disingkat patiha. Nah, inilah yang merupakan materi daripada melanggar kaidah tata susila. Lanjut. Alasan pembenar menurut hukum. Dalam kurung rechtvaardigingsprong meniadakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Misalnya, persetujuan daripada pihak yang dirugikan.
Misalnya persetujuan dari pihak yang dirugikan atau resiko septasi, yaitu seperti yang diatur dalam pasal 48 KUHP, Overmah. Bela paksa, pasal 49 KUHP, melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 50 KUHP, melaksanakan perintah jabatan. Jadi walaupun ada pihak yang dirugikan dalam melaksanakan pasal 48, 49, 50, 51 KUHP ini tidak bisa diajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 KUHP KUH Perdata. Jadi ini tadi sudah menyangkut mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Kita sekarang lanjut. Angka 2, kerugian. Jadi kerugian ini ada dua macam. Ada yang material, ada imaterial. Orang yang dirugikan berhak menuntut agar dikembalikan kepada keadaan semula. Berarti ganti ruginya meliputi kerugian yang nyata-nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Inilah kerugian yang berbentuk kerugian material. Kerugian imaterial. Undang-undang menentukan bahwa kerugian imaterial karena hilangnya kesenangan. Gedafte Levenskrut, yaitu kerugian karena luka atau cacat badan, anggota badan. Jadi biaya penyembuhan dan ganti rugi imaterial dapat dituntut sebagaimana pasal 1371 KUH Perdata. Jadi kerugian karena penghinaan itu dapat dituntut berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata. Ini semua dasar-dasar tuntutan ganti rugi sesuai dengan spesifikasinya sebagaimana tadi ditentukan oleh pasal 13. Jadi selain di dalam pasal 1365 KUH Perdata, ada juga tuntutan ganti rugi yang dikenal di dalam pasal 1371 Perdata dan 1372 KUH Perdata. Jadi di dalam pasal 1371 Perdata menyebut penyebabkan luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain mengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Seperti itu bunyi dari pasal
1371 KUH Perdata. Pasal 1372 KUH Perdata menyebut tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilaikan satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan. Jadi itu dalam kerugian. Lanjut. Pembatasan pada ganti rugi imaterial dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak menurut keadaan. Pasal 1371 KUH Perdata, ganti rugi material ditambah ganti rugi imaterial. Jadi memperhatikan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan dalam kurung pasal 1372 KUH Perdata. Jadi dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, penghinaan, di sini hakim harus aktif mempertimbangkan yang menghina ini siapa, yang dihina ini siapa. Jadi kedudukan harus ada keseimbangan terhadap tuntutan ganti ruginya. Nah, ya umpamanya seorang tukang becak menuntut ganti rugi imaterial terhadap seorang pejabat, kan ya tentu hakim di sini proaktif untuk memberikan nilai ganti rugi imaterialnya seperti apa. Kedudukan kedua belah pihak yang dituntut dan yang menuntut harus dipertimbangkan oleh hakim. Jadi disinilah kewenangan hakim menentukan berat ringannya atau sebesar berapa ganti rugi yang harus dibebankan kepada penghina atas tuntutan daripada yang dihina. Dan sesuai dengan pasal 1371 KUH Perdata dan pasal 1372. Jadi kedudukan daripada yang menuntut dan yang dituntut harus betul-betul diperhatikan oleh hakim. Lanjut. Pembatasan ganti rugi dalam hal korban meninggal dunia, pasal 1370 KUH Perdata, hanya dapat dituntut oleh suami istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang mendapat nafkah daripada si korban. Dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Jadi contoh kasus, si A ditabrak oleh si B, meninggal dunia. Si A ini seorang pegawai negeri yang menafkahi istri ataupun anak-anaknya.
Jadi di sini dapat dituntut ganti rugi. Tapi yang menuntut ganti rugi dibatasi. Menurut pasal 1370, hanya suami atau istri, anak, atau orang tua si korban yang mendapat nafkah dari pekerjaan si korban yang dia nafkahi. Di luar itu nggak boleh. Mertua tidak boleh menuntut. Di sini menurut pasal ini anak angkat juga nggak boleh. Anak asuh nggak boleh menuntut. Jadi hanya dibatasi kepada suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban yang mendapat nafkah dari pekerjaan si korban. Jadi hanya mereka yang diperkenankan undang-undang berhak menuntut ganti rugi sesuai pasal 1370 KUH Perdata. Jadi dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Artinya yang menuntut dan yang dituntut oleh hakim diselaraskan juga seberapa yang bisa dituntut dan yang bisa dikabulkan. Nah, di sini peran hakim sangat ya sesuai dengan rasa keadilan daripada hakim itu setelah mempertimbangkan kedudukan daripada kedua belah pihak. Karena ya memang tidak ada acuannya. Lain dengan perkara korupsi kan, menentukan besarnya ganti rugi sudah jelas. Berapa diaudit oleh BPK atau badan pemeriksa. Jadi kalau di sini hakim perdata ya mempertimbangkan kemampuan daripada yang dituntut dan tidak serta-merta berapa besar daripada tuntutan daripada si penuntut ganti rugi. Itu yang dimaksud dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Putusan Mahkamah Agung nomor 2559 KPDTG tahun 86 tanggal 22 Juni tahun 1988. Ganti rugi imaterial juga dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan penggugat kehilangan hak untuk menikmati hidup karena meninggalnya suami penggugat. Nah, jadi ganti rugi imaterialnya dikabulkan. Jadi bukan hanya ganti rugi material, imaterial juga dalam perkara ini sesuai jurisprudensi ini dikabulkan. Kita lanjut. Jadi kesalahan harus merupakan syarat mutlak unsur di dalam tuntutan ganti rugi itu. Harus ada kesalahan daripada yang dituntut ganti rugi. Atas dasar kesalahan itulah diajukan tuntutan ganti rugi ini. Pada dasarnya unsur kesalahan mengikuti sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan karena ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi di sini ada hukum pidana, kesalahan pengertiannya menurut hukum pidana dan kesalahan menurut hukum perdata. Lanjut keempat. Jadi ada juga hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Nah, jadi salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam menuntut ganti rugi
berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata itu adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Nah, harus ada hubungannya. Ada beberapa teori yang mengatakan ini, yang menjadi acuan, yaitu teori conditio sine qua non, ajarannya Ponburi. Setiap peristiwa sebagai suatu mata rantai dari rangkaian sebab menjadi sebab dari suatu akibat. Ada juga ajaran kausa proxima. Hanya mata rantai terakhir saja dari rangkaian sebab yang merupakan penyebab daripada kerugian. Ada juga yang disebut dengan teori adequate yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah perbuatan dari rangkaian sebab yang menurut akal yang sehat diduga menimbulkan kerugian tersebut, atau dengan kata lain timbul kerugian tersebut menurut akal yang sehat dapat diduga. Nah, ini teori yang disebut dengan teori adequate. Jadi umpamanya ya terjadi kecelakaan, dia sudah tahu bahwa kendaraannya itu remnya tidak bagus. Ya, dia sudah seharusnya patut menduga. Nah, kalau menggunakan sepeda motor yang remnya kurang bagus, pasti bisa menimbulkan kecelakaan. Contoh yang bertetangga, ada pohon kelapa di perbatasan, dia sudah pasti tahu bahwa kelapa ini bisa sewaktu-waktu jatuh dan menimpa orang tetangga sebelah. Nah, ini yang maksudnya teori ini. Menurut akal sehat sudah dapat sebetulnya menduga bahwa akan terjadi sesuatu. D. Sejak tahun 1970 negeri Belanda menganut de Leer van de Toerekening naar Delicate, ajaran pertanggungjawaban berdasarkan kepatutan dan keadilan, Redelijk Watergate Arrest. Lanjut. PMHP, seperti yang kita di awal tadi, istilah yang digunakan di negeri Belanda adalah onrechtmatig overheidsdaad, dasar hukum orang atau badan yang menuntut ganti rugi karena PMH yang dilakukan pemerintah, pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan pemerintah itu bisa dipersalahkan karena berbuat, juga karena tidak berbuat. Oleh karenanya, yang dapat menjadi pihak dalam proses perkara perdata adalah orang atau badan hukum. Maka yang menjadi tergugat dalam PMH adalah badan hukum. Badan hukumnya yakni negara, Kiki pemerintah RI, Kiki menteri Kiki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak berbuat di sini maksudnya di depan kantor kita ini kan sering banjir. Umpamanya ada lubang di situ. Lubang ini sudah lama dan sudah diinformasikan ke pemerintah.
ketika tertutup ini oleh hujan, orang terjatuh naik kendaraan di situ. Nah, ini yang bisa dapat pemerintah tidak berbuat di sini. Nah, ini bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Nah, tidak berbuat. Pengertian tidak berbuat di situ. Nah, dan banyak lagi hal-hal lain, tapi contohnya seperti itu. Nah, biar gampang kita pahami, Robo. Nah, jadi tidak berbuat dia, dipersalahkan, menimbulkan kerugian bagi orang, dapat dijadikan dasar untuk menuntut. Jadi ada kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, antara lain: 1. Ares Hugerat tanggal 1 Juli tahun 1983. Suatu perusahaan kapal muatan yang terdaftar mengajukan gugatan ganti rugi kepada negara. Oleh karena negara telah mengizinkan kapal muatan yang tidak terdaftar untuk melakukan pengangkutan secara tidak teratur. Hal ini bertentangan dengan mengenai pengaturan giliran. Jadi Hugerat berpendirian bahwa dengan tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan tersebut, sebenarnya negara telah bertindak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian. Fatihah. Ya. Jadi diizinkan kapal yang tidak terdaftar. Lanjut. Izin yang diberikan kepada perusahaan kapal yang tidak terdaftar dapat berupa penetapan tertulis, penetapan tidak tertulis. Keputusan TUN tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan TUN berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pratun. Ganti rugi harus dibuktikan oleh penggugat atas adanya kerugian yang diderita, kerugian material. Nah, jadi dalam kasus-kasus seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, ini peran hakim sangat penting menentukan, menaksir nilai kerugian itu sesuai dengan tuntutan daripada yang dirugikan, disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan daripada pihak yang dituntut. Jadi hakim harus dengan penuh pertimbangan untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi atas tuntutan daripada penuntut ganti rugi tadi. Dua, pengendara skuter dan anak yang diboncengnya jatuh dari skuter karena terperosok masuk lubang yang tergenang air jalan umum pada waktu hujan lebat. Di sini daerah atau dalam hal ini Badan Hukum Publik pemerintah daerah maksudnya telah melakukan PMH. Jadi oleh karena itu harus membayar ganti rugi. Putusan ini sudah pernah dibawakan ke pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Medan. Dan kemudian ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dan dalam kasus ini pemerintah daerah dipersalahkan. Kalau saya tidak
Hah? Mungkin. Kalau tidak salah saya pada tahun berapa itu, yang dia tuntut adalah kesalahan ini sebetulnya. Kan nilai ganti ruginya hanya dituntut Rp1.000. Nah, jadi bukan nilai kerugiannya yang dia tuntut, tapi kesalahan dari pemerintah membiarkan keadaan seperti ini. Tahun berapa cuma saya lupa, dari PN Medan ini. PMH perbuatan dalam kurung berbuat atau tidak berbuat. Dalam kasus di atas pemerintah tidak berbuat. Nah, seperti tadi itu. Namun menimbulkan kerugian pada orang lain. Ganti rugi material dan imaterial karena korban luka-luka. Jadi demikian yang bisa kami paparkan pada saat ini. Ya, hanya itu. Ya, kami hanya berkemampuan sampai sebatas itu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak apa kan. Baik, kita aplaus dulu kepada narasumber. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kami harapkan bagi kita yang ada di sini, terutama pada para hakim tinggi ya, kami harapkan jangan bantulah dia sebagai narasumber. Jangan mojokkan ya. Ini terutama untuk adik kita di bawah. Baik, kepada seluruh pengadilan negeri yang ada di bawah Pengadilan Tinggi Medan. Sama-sama sudah kita dengar, kita simak apa yang disampaikan oleh narasumber tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Nah, baik, kami harapkan pertanyaan daripada adik-adik kami yang ada di pengadilan negeri. Silakan. Pengadilan mana? Belum ada. PN Sahabat, Pak. Izin bertanya, Pak. Stop aja. Sahabat, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Nama saya Diki Irfandi dari PN Sahabat Satuan Kerja. Nah, terima kasih atas ilmu ataupun pelajaran yang Bapak berikan. Ini sangat menarik, Onres Mate Bapak Hiddat. Jadi ya, apa yang Bapak jelaskan tadi itu semuanya dalam apa yang ada perbuatan menghukum oleh penguasa yang ada dalam KUH Perdata. Nah, kita kan Mahkamah Agung ini mengalami perkembangan hukum sampai dengan sekarang terbitlah Perma 2 2019, Pak. 2 2019 sebagaimana Bapak singgung juga tadi perbuatan melawan hukum atas tindakan pemerintah. Sementara dalam Perma itu sendiri juga mengatur batasan kewenangan peradilan umum yang mana yang bisa disidangkan di pengadilan umum dan mana batasan menjadi kewenangan pengadilan tun. Sebagaimana itu terkait dengan rehandling ataupun setelah handling perbuatan hukum yang nyata atau perbuatan hukum yang nyata pula, maka itu menjadi kewenangan pengadilan tun. Nah, kami mengharapkan pencerahan dari Bapak. Bagaimana apa parameter ukurannya? Apakah perbuatan pemerintah itu terkait dengan kewenangan atau jurisdiksi pengadilan umum atau kewenangan tata usaha negara? Dan itu saya lihat di materi tidak ada disinggung sama sekali, padahal itu sangat penting sekali, Pak. Perma 2 2019. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Saya nggak jelas pertanyaannya seperti apa. Terima kasih. Ulangi. Nama lengkap. Terima kasih, Pak. Nama saya Diki Irfandi, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sahabat. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan mengenai Onres Mate Bapak Hiddat ini perbuatan melawan hukum oleh penguasa ini berdasarkan KUH Perdata.
saya menunggu sampai slide terakhir itu adalah dibahas Perma 2 2019, ternyata belum ada. Nah, itu sangat penting. Kenapa ada tadi Bapak menyinggung karena perbuatan menghukum atas tindakan pemerintah dengan mengacu pada KUH Perdata. Sementara kita Mahkamah Agung ini sudah keluar Peraturan Mahkamah Agung 2 2019 yang memberi batasan kewenangan kapan itu disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan kapan menjadi kewenangan peradilan umum. Nah, Perma 2 2019. Nah, di situ ada perbuatan nyata dari handling ataupun peteleh handling. Nah, itu menjadi kewenangan tata usaha negara. Nah, yang kami ingin pencerahannya dikaitkan dengan Perma 2 2019 itu, bagaimana batasannya pengadilan negeri itu berwenang mengadili tindakan melawan hukum oleh pemerintah. Apakah semua tindakan melawan hukum oleh pemerintah umpamanya dengan dikaitkannya di bawahnya pihak itu BPN umpamanya itu menjadi kewenangan peradilan tun, kan tidak seperti itu juga. Kapan mana batasannya antara peradilan tun dan peradilan tata usaha negara dengan peradilan umum? Itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, nggak jelas juga. Coba ketik langsung. Langsung intinya aja apa yang mau ditanyakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kami ulangi. Sudah dengar, Pak? Bisa, Pak? Kalau itu didengar, pertanyaannya yang nggak jelas. Pertanyaannya, apa batasannya? Kita tadi kan Bapak menjelaskan berdasarkan KUH Perdata. Mahkamah Agung ini kan berkembang dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung 2 2019. 2 2019 itu tindakan melawan hukum oleh pemerintah dalam hal ini ordinary mati overhead dan itu sudah diatur tersendiri dan bukan menjadi kewenangan peradilan umum, tapi peradilan tata usaha negara. Nah, apa batasan-batasannya? Kami mohon pencerahan untuk penjelasannya. Kapan tindakannya itu masuk kewenangan peradilan umum atau peradilan tata usaha negara? Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab ya. Yang namanya kebijakan pemerintah diadili di peradilan tata usaha negara. Kalau ada orang atau badan hukum yang dirugikan atas kebijakan tindakan dari pemerintah itu, dituntut ganti ruginya berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Itu yang saya jelaskan dari tadi. Diuji dulu kebijakannya itu ditun. Ya, kalau tun menyatakan itu salah, ada orang yang dirugikan, tuntut ganti rugi. Dasar hukumnya 1365 KUH Perdata. Sekian. Baik. Mungkin ada Teman-teman Ya, dari silakan. izin Pak narasumber. Jadi maksudnya mana objek perkara yang menjadi keputusan tun bedanya dengan PMH yang dilakukan seperti yang narasumber sampaikan. Kira-kira itu saya pikir membedakan yang mana objek. Jadi Pak Hakimnya mungkin minta dari PN yang mana yang objeknya keputusan tun itu, mana yang keputusan pemerintah yang bisa digugat ganti rugi seperti yang disampaikan tadi. Karena agak-agak beda tipis. Memang dalam hukum perdata ada titik singgung itu. Kita sering menghadapi di pengadilan di PN, baik di PD juga, ada titik singgung, ada irisan-irisan objek apakah atau malah tanyakan mungkin teman-teman juga bisa bantu. Tapi yang irisan itu memang berpatokan pada apa yang dimaksud dengan keputusan tun. Tolong mic-nya. Jadi kalau keputusan tun itu kan sudah individual, konkret. Itu nanti ranah tun. Jadi undang-undang pengadilan tun itu mana-mana saja keputusan pemerintah atau pemerintah yang bisa ataupun privat perdata. Saya pikir itu aja saya pikir kalau menurut saya batasannya supaya bisa dibedakan oleh PN atau hakim di PN. Kira-kira apakah ini masuk ranah tun atau privat, gugatan biasa. Di indikatornya adalah melihat
objek tun itu. Kalau di dalam undang-undang itu yang kita lihat di situ, maaf ini kita buka aja di Google dapat tuh. Satu, penetapan tertulis, ya. Dua, badan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan. Yang ketiga, tindakan hukum tata usaha negara. Dan keempat, peraturan perundang-undangan dan konkret, ya, konkret dan individual. Sifat individual itu masuk tun. Tapi kalau tadi ada juga tadi kita bahas pada sesi yang lalu mengenai perbuatan pemerintah yang merugikan, yang siapa saja boleh menggugat, tidak orang yang dirugikan aja langsung, ya, yang kita bahas pada Bintek yang lalu. Jadi pikir ini aja untuk pertanyaannya itu. Jadi bagaimana kita membedakan mana irisan tun, mana yang pribadi perdata 1365. Ya saya pikir itu aja Pak. Mungkin ditambah sama teman-teman yang lain. Itu bantu. Banyak juga bisa. Izin Pak, moderator ingin menambahkan sedikit. Boleh tambahkan sedikit ini. Untuk adik kami yang di Sidikalang tadi ya, Sidikalang ya. Stabat. Stabat. Iya. Tadi Bapak yang dari Stabat menyampaikan kapan pejabat tata usaha negara atau pemerintah akan digugat di peradilan umum dan kapan di peradilan tata usaha negara dengan merujuk kepada Perma nomor 2 tahun 2019. Ini baru. Tadi kalau Bapak yang dari Stabat menyimak, memang tadi Perma nggak dibahas oleh Bapak penyaji tadi. Jadi kalau kita ingin menjawab pertanyaan Bapak itu, tes. Sebentar ya, ini suaranya anu nih. Kapan pejabat tata usaha negara digugat melalui pasal 1365 dengan merujuk kepada Perma nomor 2 tahun 2019, saya kira tidak perlu dijawab. Karena di Perma itu sudah dinyatakan langsung ketika pejabat tata usaha negara itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu terjadi semenjak adanya Perma. Nah, tadi Bapak Sitorus sudah menyampaikan tanpa membahas Perma. Lalu, kapan dia akan digugat di peradilan umum? Kasih contoh. Tadi Pak Sitorus menggambarkan depan kantor Pengadilan Tinggi Medan ada lubang. Ada lubang kemudian tertutup air. Sehingga pengendara kendaraan tidak melihat air itu, lubang itu. Nah, akibat lubang yang tertutup air tadi, si pengendara tidak melihat lubang, jatuh dan terluka, itu termasuk 1365 di peradilan umum. Tapi ketika pejabat tata usaha negara, contohnya BPN, menerbitkan sertifikat yang diajukan oleh si A memilih dari si B. Nah, pihak ketiga muncul mengatakan bahwa sertifikat itu yang diterbitkan oleh BPN cacat, merupakan perbuatan melawan hukum. Itu harus ke TUN sebagai perbuatan melanggar hukum atau melawan hukum. Nah, di situ dia titik perbedaan di mana atau kapan pejabat tata usaha negara akan diajukan ke peradilan umum dan kapan ke tata usaha negara dengan merujuk kepada Perma nomor 2 tahun 2019, pejabat tata usaha negara akan diajukan ke peradilan TUN ketika perbuatan pejabat itu secara fisik nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Sekian dan terima kasih. Itu tambahan dari kami. Bagaimana? Cukup jelas? Tunggu dulu, biar saya tambahan. Moderator. Izin Pak. Jadi terima kasih kepada Pak Napitupulu sudah menambahkan tadi. Pak Sormin juga, yang lain-lain juga.
Jadi batasannya yang ditanyakan, jadi sebetulnya susah untuk mencari batasan. Karena apa? Dalam praktek persidangan selalu peradilan tun menyatakan bahwa ini kewenangan daripada peradilan umum. Di peradilan umum juga selalu diajukan eksepsi, ini peradilan wewenang dari peradilan tata usaha negara. Jadi batasannya ya tergantung hakimnya yang menilai. Kemudian keputusan tun yang digugat bertentangan dengan peraturan yang undang-undang berlaku atau bertentangan dengan ajas umum pemerintahan yang baik, kalau ada pihak yang dirugikan atas ini, gugat secara perdata 1365. Jadi tun dulu, seperti yang tun dulu yang menyelesaikan kesalahan daripada pejabat ini. Kalau betul-betul dia salah, menerbitkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, ada pihak yang dirugikan, tuntut ganti rugi ke peradilan umum. Seperti yang dibilang Pak Nabi itu dulu tadi, pembatalan sertifikat di wilayahnya peradilan tun. Memang betul-betul sertifikat ini diterbitkan dengan tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu dinyatakan batal oleh peradilan tun. Ada pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat itu, gugat di peradilan umum 1365 Bahwa Perdata. Seperti itu. Jadi nggak ada pembatasan. Oh ini tun, ini peradilan umum, nggak ada seperti itu. Nah, jadi demikian. Oke, baik. Ada lagi? Izin Pak, menambahkan sedikit, boleh? Ya, silakan. Ya Pak, terkait dengan diskusi yang tadi mengenai perbedaan ketika dia masuk ke... Dari mana? Dari mana? Saya dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal Pak. Oke. Terkait dengan diskusi tadi mengenai kaitannya dengan masuk ke peradilan umum atau peradilan tata usaha negara, setelah Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung rapat pleno tahun 2019. Di situ memang kalau yang bersifat keperdataan atau cedera jadi ya diajukan ke lingkungan peradilan umum. Jadi memang sudah mirip lah dengan apa yang dijelaskan oleh narasumber seperti itu Pak. Saya hanya menambahkan dasar hukumnya saja Pak. Selain Perma tahun 2019 ada juga rapat pleno Kamar tahun 2019 Pak yang menjelaskan mengenai hal ini. Terima kasih. Ambil izin Pak Moderator sedikit. Tadi Perma itu adalah turunan dari acuannya dari Undang-Undang TUN. Jadi Perma itu dibatasi mana yang masuk kategori objek perkara TUN, mana yang masuk perdata. Jadi nanti memang di situ sering kita hadapi di persidangan bahwa si penggugat itu menggugat supaya sertifikat tanah itu dibatalkan. Nah, persoalan kan di kalangan kita akan diskusi ini masuk wewenang TUN atau perdata, hakim perdata. Tapi kita sudah sepakat barangkali ini bahwa yang berhak wewenang di pengadilan umum adalah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum itu sertifikat. Jadi dia tidak berkekuatan hukum. Tapi membatalkan adalah wewenang dari TUN mencabut itu. Jadi supaya nanti bisa dibedakan. Jadi tidak semuanya nanti perkara perdata yang minta berkaitan dengan kelegalisasi dari sertifikat tidak boleh diperiksa, bisa nilainya adalah apakah ini sertifikat berkekuatan hukum karena diterbitkan sertifikat cacat, dilandasi oleh hak yang tidak sah, sehingga timbul sertifikat, maka dikatakan oleh PN Pengadilan Umum bahwa itu sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat. Jadi tidak
legal ya. Tapi mencabutnya keputusan itu keputusan tun. Membatalkan sertifikat sendiri adalah wewenang dari pengadilan tun. Saya pikir itu yang saya tahu. Saya tahu kalau berkembang lagi dengan perma lagi. Saya pikir itu sudah jadi adagium ya di kita untuk membedakan. Jadi ada titik singgung memang sedang termasuk di pengadilan agama. Mana ini wewenang pengadilan agama, mana pengadilan umum, mana tun. Apalagi berkaitan dengan warisan. Itu ada irisan-irisan yang harus kita perhatikan. Nanti di dalam itu diprioritaskan gugat, kalau lebih banyak dia hak kepemilikan, itu nanti masuk ke ranah hukum perdata di pengadilan umum, kepemilikan. Tapi nanti warisan itu masuk di peradilan agama. Saya pikir itu Pak. Mohon maaf kalau ini kurang jelas juga. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Ada lagi? Bagaimana, sahabat? Udah jelas? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada kali ini tambah sebelum teman-teman yang lain mengenai kerugian ini kita sering boleh memutuskan perkara melebihi dari yang dituntut. Tadi dari Pak narasumber kita ada melihat keadaan ya Pak ya. Si pengadilan dapat memutuskan memberikan penilaian terhadap kondisi para pihak yang menggugat ataupun yang tuntut, yang dituntut dan yang menuntut. Mengenai jumlah tadi, menyangkut kekayaan. Memang kita di dalam teori ada dikatakan bahwa tidak boleh memutuskan melebihi tuntut penggugat. Tapi itu kan tadi juga Pak narasumber kita sudah mengatakan kondisinya yang pantasnya sekiranya dituntut 10 juta, tapi itu seharusnya dituntut 500 juta. Sepatutnya disebutkan bahwa hakim bukan, ada teori yang mengatakan bahwa hakim bukan terompet. Jadi bukan terompet daripada hukum undang-undang. Apa yang dituntut oleh penggugat di dalam petitumnya itulah yang kita lakukan. Bisa kita simpulkan dengan berpedoman kepada tadi rasa keadilan. Jadi hakim di PN saya juga berpikiran seperti itu dulu. Takut saya memberikan putus apa yang di gugatan, dituntutan. Nanti saya tapi hakim tidak menjadi hak untuk timbangan sesuai dengan rasa keadilan. Demikian juga dalam perkara perdata sering disebutkan bahwa tanah, karena di dalam gugatan tidak diminta supaya tanah itu dikosongkan, tapi dalam putusan hanya menyatakan hak deklarator. Sehingga putusan itu tidak bisa dieksekusi. Tidak disebutkan dalam petitumnya mengembalikan tanah ke penggugat. Seperti itu. Nah, di sini hakim di PN, termasuk di PT barangkali, kita mungkin sudah direformasi ya pemikirannya. Tidak lagi seperti pola pikir dulu, tidak boleh. Ternyata kita ada hakim yang progresif ya, yang bisa memberikan pertimbangan, walaupun dalam gugatan, dalam tuntutan, dalam petitumnya tidak diminta sebesar yang diharapkan. Jadi hakim punya hak menilai. Saya pikir ini Pak, tadi karena berkaitan dengan kalimat tadi dari Pak narasumber, memang benar itu, boleh memutuskan hakim sesuai dengan rasa keadilan melihat keadaan pihak. Tentu ini ya, saya kira demikian, moderator. Oke, terima kasih. Teman. Jadi terima kasih Pak Sormin. Memang ada yang disebut melebihi ultra petita. Seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Sormin tadi, dalam kasus sengketa kepemilikan,
penggugat lupa meminta pengembalian. Petitum itu lupa. Saya pernah baca bukunya Profesor Asikin, cuma saya lupa. Boleh disimpangi hal-hal yang seperti itu demi tuntasnya sengketa. Tapi demi tuntasnya sengketa, hakim boleh menambahkan petitum itu. Karena ini tidak bakalan sampai ke Mahkamah Agung, tidak bakalan bisa dieksekusi kalau tidak ada permintaan pengosongan. Nah, disitulah peran hakim katanya tapi harus demi tuntasnya sengketa. Boleh menambahkan itu. Nah, karena kalau ini dibiarkan sampai ke Mahkamah Agung turun tidak bisa dieksekusi, harus diajukan gugatan lagi. Walaupun ada permintaan with purbar biforat kan harus berperkara lagi. Nah, menurut Pak Asikin kasus seperti ini boleh, tidak ultra petita, tapi dengan syarat demi tuntasnya suatu sengketa. Sekian, terima kasih. Mohon izin, kadang memang kita menjadi bias membahas sesuatu, apalagi terminologi daripada apa yang dipermasalahkan tidak jelas, itu sudah pasti. Nah, onrehmati operes hadat yang dimaksudkan di sini sesuai dengan Perma nomor 2 tahun 2019 harus kita pahami di dalam 1.4. Maksud dengan onrehmati overheads dat di sini jelas disebutkan. Kami akan bacakan. Dari situ nanti bisa kita pahami jalur hukum apa yang harus kita jalani. Karena diatur sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah atau overheads meteh overheads dat adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau batal tindakan pejabat pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Di ayat 5-nya, poin 5-nya, di poin 6, penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan. Ayat 7, tergugat adalah pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat. Nah, poin yang ke-8, gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Pengadilan adalah Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sudah jelas disebut. Sepanjang soal menyangkut soal masalah beseking istilahnya atau perintah yang sifatnya apa yang sudah disebutkan oleh Pak Sormin tadi, yang sifatnya individual dan konkret, maka gugatannya harus diajukan kepada TUN. Kan? Itu secara jelas. Nah, kaitannya dengan pasal 1365. 1365, baik subjek hukum pribadi maupun badan hukum, apabila mengakibatkan kerugian yang bukan menjadi objek TUN, siapa saja bisa mengajukan gugatan kerugian negara. Boleh saja terjadi seperti apa yang sudah diarahkan Pak pemakalah tadi. Umpamanya seperti gorong-gorong yang tidak diperbaiki, mengakibatkan luka atau jatuh, sehingga mengakibatkan kerugian. Apakah ini dalam kaitannya dengan overheads dat? Bukan. Itu yang disebut dengan perbuatan pasif daripada pejabat
Jadi pemerintah dalam hal ini tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dia lakukan, yang mengakibatkan kerugian negara. Jadi apa yang dipertanyakan dari Pengadilan Negeri Setabat saya rasa secara jelas sudah bisa terjawab. Jadi kalau menyangkut tentang perbuatan daripada pejabat tata usaha negara yang menyangkut soal masalah basiking atau penetapannya atau tindakannya atau kebijakannya itu adalah menjadi objek tata usaha negara. Itu barangkali yang boleh kami sampaikan sehingga tidak rancu apakah yang menjadi 1365 dengan Perma nomor 2 tahun 2019 itu. Jadi jelas pengertiannya. Hanya ingin yang kami tambahkan sebenarnya satu di sini, adanya kerancuan-kerancuan tentang pemahaman apakah wan prestasi dan PMH itu akan dua hal yang sangat berbeda. Kalau kita mengetahui perbuatan melawan hukum itu adalah merupakan genus daripada seluruh perbuatan-perbuatan bertentangan dengan hukum. Lalu kenapa wan prestasi itu tidak masuk dalam PMH? Kita masuk kepada 1338 KUH Perdata yang disebut dengan fakta sumser panda. Bahwa orang yang melakukan perjanjian itu adalah bagaikan undang-undang kepada dia. Dia memilih sendiri. Kecuali dia melanggar syarat-syarat subjektif daripada pasal 1320 KUH Perdata. Jadi barangkali itu saja yang ingin kami tambahkan sehingga tidak menjadi bias. Tidak menjadi bias setelah kita memahami terminologi daripada onreh matih overhead dat yang disebutkan dalam Perma nomor 2 tahun 2019. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Paras. Bagaimana? Masih ada lagi? Cukup? Lagi? Cukup, cukup. Bagaimana? Ben? Halo, halo. Sudah cukup? Sekarang tengah pagi. Baik, demikianlah acara pada hari ini. Dapat bermanfaat dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya, terutama di adik kami di Pengadilan Negeri. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada narasumber dan moderator yang sangat luar biasa pada hari ini. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang ada di Pengadilan Negeri, untuk menghidupkan camnya agar kita capture sebagai daftar hadir. Baik Bapak Ibu akan saya pandu dari sini. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.